Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam program Renungan Harian. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus membimbing kami memahami firman-Mu, dan tolong kami Tuhan untuk dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami sedia membaca dan merenungkan serta melakukan firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini 1 Petrus pasal 2 ayat 9 hingga ayat 10. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Saudara-saudara, kalau kita membaca di Perjanjian Lama bahwa zaman Perjanjian Lama, fungsi keimamatan yang menjadi perantara antara umat Tuhan dengan Allah melalui kaum Lewi. Artinya, pola ini manusia berdosa tidak dapat langsung berjumpa dengan Allah. Namun dengan kemenangan Yesus Kristus di atas kayu salib, pola pada Perjanjian Lama berubah. Orang dapat langsung berjumpa dengan Allah tanpa orang Lewi dengan sangat berani. Perhatikan Ibrani 4 ayat 16. "Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Saudara, ketika kita dapat langsung berjumpa dengan Allah melalui firman Tuhan ini adalah hal yang harus direspon orang percaya, karena mereka adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Pertama, hidup dalam pertobatan sebagaimana rasa terima kasih kita kepada Allah dalam Yesus yang telah menyelamatkan manusia berdosa. Kedua, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah yaitu karya yang telah dilakukan Yesus menyelamatkan manusia. Karena itu saudara-saudara, masih dalam suasana tahun baru, mari kita bersyukur telah diselamatkan, dan karena itu kita dengan berani menghampiri Allah yang kudus. Dan karena itu mari beritakan perbuatan besar yang telah dilakukan Allah. Itulah respon terbaik kita kepada Allah yang menyelamatkan. "Jika padaku ditanyakan," Kidung Jemaat 432, kita nyanyikan bersama-sama. "Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia." Mari kita berdoa. Bapa di sorga,
berita keselamatan di dalam Yesus Kristus telah kami peroleh, telah menjadi bagian kami, dan hendak kami sampaikan kepada semua orang. Karena itu ya Bapa, kiranya Roh Kudus menguatkan kami untuk terus kami memberitakan kabar baik, karena kami tidak perlu lagi menjadi perantara atau membutuhkan perantara sesama manusia, tetapi Yesus Kristus yang adalah Imam Agung, dialah yang menjadi perantara kami. Imamat yang rajani, kami memiliki pengharapan selamat karena Kristus Yesus. Kami mau bersyukur dan memohon pertolongan-Mu untuk kami terus mewartakan kasih-Mu di dalam nama Yesus. Amin.